Siliwangi, yang saya hormati dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dari Dukcapil Provinsi Jawa Barat, kemudian yang saya hormati dari Kemenkumham dari Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati pimpinan partai politik di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati seluruh anggota KPU Kota Kabupaten di 19 kota kabupaten yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semua kembali bisa bersilaturahim, berkumpul secara virtual. Tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah puasa saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga tentunya kita bisa kembali menjalankan aktivitas. Dan salah satunya hari ini kami mengadakan rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 untuk triwulan pertama. Ya. Seperti kita ketahui, sebelumnya KPU Provinsi bersama 19 KPU Kota Kabupaten, termasuk di dalamnya juga 8 KPU Kota Kabupaten yang melaksanakan pemilihan. Kita terus melakukan proses pemutakhiran data pemilih setelah melaksanakan pemilu 2019. Maka di tahun 2020 kita sudah bisa melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang kemudian kita mutakhirkan untuk melihat perubahan-perubahan data pemilih yang sudah kita lakukan penyusunannya pada saat pemilu 2019 untuk terus kemudian kita pelihara, kita perbaiki, kita mutakhirkan sehingga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa kemudian nanti menjadi data pemilih yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pemilu 2024 maupun juga pemilihan 2024. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota KPU Kota Kabupaten Divisi Data, Program dan Data yang sudah melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya di masing-masing kota kabupaten bersama Bawaslu, bersama Dukcapil, dan bersama partai politik di tingkat kota kabupaten, sehingga proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini menjadi kerja kolektif semua pihak untuk terus berupaya dan berikhtiar meningkatkan derajat pemutakhiran, cakupan maupun juga akurasi dari data pemilih yang ada di Jawa Barat dan ada di 27 kota kabupaten, sehingga kita bisa memperoleh data pemilih yang akan digunakan untuk pemilu 2024 dan juga pemilihan 2024 nanti. Data pemilihnya lebih akurat, lebih mutakhir, lebih komprehensif, dan tentunya lebih partisipatif. Dan kami mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran semuanya pada saat sekarang ini, yang nanti masing-masing dari KPU Kota Kabupaten akan menyampaikan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kota kabupaten. Dan nanti setelah masing-masing kota kabupaten menyampaikan paparan hasil pemutakhiran
data pemilihnya. Kami menerima masukan dan tanggapan atas proses pemecahan data pemilih berkelanjutan ini dari Bawaslu, pimpinan partai politik maupun juga dari Dukcapil serta beberapa unsur pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses pemecahan data pemilih. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang nanti dalam pelaksanaannya, acara rapat koordinasi ini akan dilakukan oleh PT selaku Ketua Komisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat. Data dan informasi KPU Provinsi Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah berkenan membuka acara dan Bapak Ibu yang kami hormati. Demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat koordinasi rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode triwulan ke-1 tahun 2021. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Titik Nurhayati selaku Ketua Divisi Data dan Informasi. Untuk itu dengan hormat kami persilakan. Baik, hatur nuhun Bu Ajeng yang telah memandu pembukaan untuk rakor kita hari ini untuk daftar pemilih triwulan 1 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, hadir dalam rapat koordinasi pada penyusunan daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021. Ada Ketua dan juga pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kemudian yang mewakili dari Kapolda Jawa Barat, yang mewakili dari Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kemudian yang sangat menjadi mitra strategis kami untuk daftar pemilih, hadir juga dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, dan kemudian juga kami mengundang dari Kanwil Kumham Jawa Barat yang juga hadir dan bergabung dalam rapat koordinasi kita hari ini. Serta yang sudah lama 4 bulan tidak ketemu juga para pimpinan partai politik se-Jawa Barat, dan tentunya hadir 27 kabupaten kota dari divisi data maupun Kasubag dan operator daftar pemilih untuk 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Saya menyampaikan terima kasih sebelumnya untuk Pak Ketua yang telah memberikan pengantar dan sambutan, dan memang untuk penyusunan daftar pemilih berkelanjutan pada tahun 2021 ini sedikit agak berbeda mekanismenya dari tahun 2020 yang dalam 1 tahun kita sudah melaksanakan pemutakhiran secara terus-menerus, atau di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutnya sebagai penyusunan pemilih berkelanjutan. Kalau di 2020 berdasarkan dengan Surat Dinas KPU Republik Indonesia nomor 181 dan nomor 550, itu ada penyusunan daftar pemilih dilakukan di tingkat provinsi setiap 3 bulan melalui rapat pleno. Namun pada tahun 2021 ini KPU RI merevisi Surat 181 menjadi Surat 132 tahun 2021 yang daftar pemilih ini secara berkelanjutan dilakukannya melalui rapat koordinasi. Jadi bukan rapat pleno seperti yang di tahun 2020. Nanti mungkin kita juga akan meng-share kalau yang membutuhkan. Di dalam angka 14 mekanisme itu sudah ditegaskan oleh surat dinas yang terbaru.
Kemudian untuk 8 kabupaten kota yang baru selesai melaksanakan pemilihan di tahun 2020, sebagaimana surat dari KPU RI 218 pada angka 5, 8 kabupaten kota ini memang diminta untuk menyelesaikan penyusunan daftar pemilih tambahan atau pemilih yang menggunakan KTPL pada hari H pada pemilihan 2020 yang lalu, dan kemudian nanti disusun untuk ditambahkan pada daftar pemilih berkelanjutan yang penyusunannya pada angka 5 di surat 218 itu dilaksanakan sampai 30 April 2021. Jadi di masa April ini bisa dimanfaatkan untuk yang belum menyelesaikan atau analisisnya belum selesai, itu masih ada waktu sampai 30 April 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu saya mempersilahkan kepada 27 kabupaten kota untuk menyampaikan rekapitulasi dari proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Untuk yang pertama, saya mempersilahkan kepada KPU Kota Cimahi karena tadi sudah meminta izin mau ke klinik untuk melakukan vaksinasi yang kedua. Untuk KPU Kota Cimahi saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Untuk Kota Cimahi kami akan bacakan. Baik, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Barat triwulan pertama tahun 2021 Kota Cimahi. Jumlah kecamatan 3, jumlah kelurahan 15, DPB sebelumnya untuk laki-laki 189.603, perempuan 193.715, total 383.318. Untuk potensi pemilih baru, laki-laki 647, perempuan 866, total 1513. Untuk pemilih TMS, laki-laki 60, perempuan 58, total 118. Perbaikan data pemilih kosong. Untuk DPB triwulan pertama Kota Cimahi, laki-laki 190.190, perempuan 194.523, total 384.713. Demikian untuk DPB triwulan pertama Kota Cimahi. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih untuk Kota Cimahi sudah klop, dan untuk selanjutnya kita melanjutkan dari yang paling atas. Saya mempersilahkan untuk KPU Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, izin bergabung. Mangga, silakan. Ya, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Bogor triwulan 1. Jumlah kecamatan 40, jumlah desa 435, DPB sebelumnya laki-laki 1787474, perempuan 1704941, jumlah 3492415. Pemilih baru, laki-laki 2161, perempuan 2025, jumlah 4186. Pemilih TMS, laki-laki 3981, perempuan 3159, jumlah 7140. Perbaikan pemilih, laki-laki 82, perempuan 80, jumlah 162. Pemilih berkelanjutan triwulan 1, laki-laki 1785654, perempuan 1703807, jumlah 3489461. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Asep.
Dilanjutkan untuk yang ketiga, Kabupaten Garut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi enjing menjelang siang, lujeng melaksanakan ibadah saum. Untuk rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Garut. Jumlah kecamatan 42, jumlah desa 442. DPB sebelumnya laki-laki 965 581, perempuan 933 800, total 1899381. Selanjutnya untuk potensi pemilih baru, laki-laki 281, perempuan 334, total 615. Kemudian untuk pemilih tidak memenuhi syarat, laki-laki 671, perempuan 534, total 1205. Selanjutnya untuk perbaikan data pemilih, laki-laki 40, perempuan 5, total 45. Selanjutnya untuk daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 965 191, perempuan 933 600, total 1898 791. Terima kasih pimpinan. Nuhun Pak Dindin, untuk pembacaannya untuk Kabupaten Garut sudah klop. Dan dilanjutkan untuk yang keempat untuk Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan pertama Provinsi Jawa Barat oleh KPU Ciamis. Jumlah kecamatan 27, jumlah desa kelurahan 265, DPB sebelumnya laki-laki 468386, perempuan 473756, 42142. Potensi pemilih baru, laki-laki 718, perempuan 690, jumlah laki perempuan 1408. Pemilih TMS tidak memenuhi syarat, laki-laki 322, perempuan 253, jumlah laki-laki perempuan 575. Perbaikan data pemilih, laki-laki 106, perempuan 107, jumlah laki-laki perempuan 213. Daftar pemilih berkelanjutan, laki-laki 468782, perempuan 474193. Jumlah laki-laki perempuan 942975. Demikian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kabupaten Ciamis dan kemudian dilanjutkan untuk Kabupaten Kuningan. Pak Sebudiartono, sudah ada? Kabupaten Kuningan.
Jika belum ada, kita lanjutkan dulu untuk Kabupaten Cirebon. Tadi sudah ada kemenangan Tadi ada. Maka dilanjut dulu untuk Kabupaten Cirebon. Nanti jika sudah masuk lagi, saya mempersilahkan lagi untuk Kuningan. Mangga Pak Ujang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaian rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Cirebon periode triwulan 1. Jumlah kecamatan 40, jumlah desa 424, DPB sebelumnya laki-laki 849 837, perempuan 838 784, jumlah 1688621. Potensi pemilih baru laki-laki 773, perempuan 762, jumlah laki-laki perempuan 1535. Pemilih TMS laki-laki 736, perempuan 748, jumlah laki-laki perempuan 1484. Perbaikan data pemilih kosong. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 laki-laki 849874, perempuan 838798, jumlah 1688672. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ujang. Dilanjutkan, Kabupaten Kuningan sudah ada? Sudah Bu, dari tadi juga. Mangga. Silakan Pak Asep Budi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Barat triwulan 1 tahun 2021. Jumlah kecamatan 2, jumlah desa 376, DPB sebelumnya laki-laki 432 145, perempuan 426 187, jumlah 858 332. Potensi pemilih baru laki-laki 2397, perempuan 2281, jumlah 4678. Pemilih TMS laki-laki 1591, perempuan 1364, jumlah 2955. Perbaikan daftar pemilih kosong. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 432 951, perempuan 427 104, jumlah 860055. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dilanjutkan untuk Kabupaten Majalengka. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan untuk triwulan 1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk Kabupaten Majalengka, jumlah kecamatan 26, jumlah desa 343, DPB sebelumnya untuk laki-laki 495 963, perempuan 503 239, jumlah 999 262. Potensi pemilih baru laki-laki 2866, perempuan 313, jumlah 6034. Untuk pemilih TMS laki-laki 1319, perempuan 1070, jumlah 2389. Untuk perbaikan DPB untuk triwulan laki-laki 497 504, perempuan 505 343, jumlah 100 847. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hatur nuhun Bu Eli. Dan selanjutnya saya mempersilahkan untuk Kabupaten Sumedang. Terima kasih pimpinan, izin menyampaikan. Untuk Sumedang, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2021. Jumlah kecamatan 26, jumlah desa 277, DPB sebelumnya laki-laki 429.987, perempuan 432.804, jumlah 862.801. Potensi pemilih baru laki-laki 114, perempuan 99, jumlah 213. Pemilih TMS laki-laki 1989, perempuan 1829, jumlah 3818. Perbaikan data pemilih laki-laki 250, perempuan 255, jumlah 505. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 428122, perempuan 431074, jumlah 859106. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rahmat. Dan selanjutnya untuk yang ke-9 Kabupaten Subang. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kecamatan dan jumlah desa tidak ada perubahan. Jumlah DPB sebelumnya laki-laki 581.120, perempuan 596.307, jumlah 1177427. Potensi pemilih baru 1656, laki-laki, perempuan 1573, jumlah 3229. Pemilih TNS laki-laki 617, perempuan 485, jumlah 1102. Perbaikan data pemilih tidak ada, kosong. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1, laki-laki 582.159, perempuan 597.395, jumlah 1179554. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk Kabupaten Purwakarta. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Purwakarta. Jumlah kecamatan 17, jumlah desa 192, DPB sebelumnya laki-laki 349.468, perempuan Kami ulangi. DPB sebelumnya laki-laki 349.468, perempuan 348.121, jumlah 697.589. Potensi pemilih baru laki-laki 7232, perempuan 6398, jumlah 13630. Pemilih TMS laki-laki 590, perempuan 597, jumlah 1187. Perbaikan data pemilih kosong. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 laki-laki 356110, perempuan 353
922, jumlah 710032. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk Kabupaten Purwakarta dan dilanjutkan Kabupaten Bekasi. Terima kasih pimpinan. Rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama tahun 2021 Kabupaten Bekasi. Jumlah kecamatan 23, jumlah desa kelurahan 187. DPB sebelumnya laki-laki 1017826, perempuan 1017403, jumlah 2035229. Potensi pemilih baru, laki-laki 307, perempuan 355, laki-laki dan perempuan jumlah 662. Pemilih TMS, laki-laki 397, perempuan 404, jumlah 801. Perbaikan data pemilih kosong. Data pemilih berkelanjutan triwulan pertama 2021. Laki-laki 1017736. Perempuan 10090. Demikian disampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Fauzi, dan saya persilahkan yang selanjutnya KPU Kabupaten Bandung Barat. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 KPU Provinsi Jawa Barat dari KPU Kabupaten Bandung Barat. Jumlah kecamatan 16, jumlah desa 165, DPB sebelumnya laki-laki 607.485, perempuan 599.108, laki-laki perempuan 1206593. Potensi pemilih baru laki-laki 397, perempuan 386, laki-laki perempuan 783. Pemilih TMS kosong. Perbaikan data pemilih kosong. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 6078882, perempuan 599.494, laki-laki perempuan 1207376. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Yuga, dan selanjutnya untuk KPU Kota Bogor. Ya, terima kasih pimpinan. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan ke-1 tahun 2021 KPU Kota Bogor. Jumlah kecamatan 6, jumlah kelurahan 68, jumlah pemilih DPB sebelumnya laki-laki 369.619, perempuan 370.436, jumlah 740.055. Potensi pemilih baru laki-laki 2276, perempuan 2029, jumlah 4305. Pemilih TMS laki-laki 1366, perempuan 774, jumlah 2140. Perbaikan data pemilih kosong. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 370529, perempuan 371691,
jumlah 742220. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk KPU Kota Sukabumi. Turnuhun pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 Kota Sukabumi. Jumlah kecamatan 7, jumlah kelurahan 33, DPB sebelumnya laki-laki 116.398, perempuan 118.313, jumlah 234.711. Potensi pemilih baru laki-laki 1813, betul. Perempuan 1734. Pemilih tidak memenuhi syarat laki-laki 955, perempuan 712, jumlah 1667. Perbaikan data pemilih laki-laki 46, perempuan 61, jumlah 107. Jumlah daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 117.256, perempuan 119.335, jumlah 236.591. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Untuk yang ke-15 saya mempersilahkan KPU Kota Bandung. Ya, izin masuk pimpinan. Mangga, silakan Kang Adi. Untuk Kota Bandung jumlah kecamatan 30, jumlah desa 151, DPB sebelumnya laki-laki 875, 309, perempuan 884, 491, total laki-laki dan perempuan 1759800. Potensi pemilih baru laki-laki 11763, perempuan 11600. Jumlah laki-laki dan perempuan 23363. Pemilih TMS laki-laki 8302, perempuan 8005, total 16307. Perbaikan data pemilih laki-laki 454, perempuan 430, total 884. Daftar pemilih berkelanjutan di laki-laki 878 770, perempuan 888 086, total 1766 856. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah klop untuk KPU Kota Bandung, dilanjutkan untuk Kota Cirebon. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 untuk KPU Kota Cirebon. Jumlah kecamatan 5, jumlah kelurahan 22, DPB sebelumnya laki-laki 120.804, perempuan 123.496, total 244.300. Potensi pemilih baru 7 laki-laki 763, perempuan 758, total 1521. TMS laki-laki 118, perempuan 92, total
Perbaikan data pemilih kosong. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1, laki-laki 121-449, perempuan 124-162, total 245-611. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Dewi. Dilanjutkan KPU Kota Bekasi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Barat triwulan 1 tahun 2021. Kota Bekasi. Jumlah kecamatan 12, jumlah desa 56, DPB sebelumnya laki-laki 836, 825, perempuan 845, 938, laki-laki dan perempuan 1682, 763. Potensi pemilih baru, laki-laki 361, perempuan 228, laki-laki dan perempuan 589. Pemilih TMS, laki-laki 1400, perempuan 1474, laki-laki dan perempuan 2874. Perbaikan data pemilih 0. Daftar pemilih berkelanjutan laki-laki 835786, perempuan 844692, laki-laki dan perempuan 1680478. Demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Bang Pedro. Tinggal 2 lagi. Untuk yang berikutnya KPU Kota Tasik dan terakhir nanti KPU Kota Banjar. Saya persilahkan untuk Kota Tasikmalaya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya triwulan 1 tahun 2021. Jumlah kecamatan ada 10, jumlah kelurahan 9, DPP sebelumnya laki-laki 244.879, perempuan 242.180. Jumlah 487.059. Potensial pemilih baru, laki-laki 709, perempuan 305. Jumlah 1014. Pemilih TMS, laki-laki 3015, perempuan 1115. Jumlah 4130. Perbaikan data pemilih, laki-laki 42, perempuan 44, jumlah 86. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2021, laki-laki 242573, perempuan 241370, jumlah 483943. Terima kasih pimpinan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, dan selanjutnya untuk yang terakhir KPU Kota Banjar dipersilahkan. Ya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Banjar. Jumlah desa, jumlah kecamatan 4, jumlah desa kelurahan 25, DPB sebelumnya laki-laki 72560, perempuan 74495, jumlah 147055. Potensi pemilih baru laki-laki 102,
perempuan 67, total 169. Pemilih TMS laki-laki 90, perempuan 78, total 168. Perbaikan data pemilih laki-laki 11, perempuan 9, total 20. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1, laki-laki 72572, perempuan 74484, jumlah 147056. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tuntas untuk pembacaan dari updating atau pemutakhiran yang telah dilakukan dari 19 kabupaten kota untuk daftar pemilih kita. Yang proses sumber datanya ini memang dari berbagai macam instansi, bahkan juga ada kerjasama atau inisiatif dari masyarakat. Nah, kami sangat mengapresiasi untuk dinas-dinas dan instansi yang telah membantu KPU Kabupaten Kota, telah mensupport untuk data pemilih berkelanjutan ini terus berjalan secara efektif. Bahkan beberapa kabupaten kota itu sekarang sudah memulai kerjasama untuk daftar pemilih berkelanjutan ini dengan meminta tanggapan dari Ketua RT dan RW. Jadi sebagian ada yang sudah menginisiasi sampai dengan kerjasama tingkat RT RW, dan ada beberapa juga yang juga sudah kerjasama dengan PKK dan sebagian instansi lain yang sangat intensif memberikan datanya itu diantaranya dari TNI dan juga Polri, data yang pensiun, data yang baru saja menjadi TNI Polri atau yang baru diterima, itu juga datanya hampir di 27 kabupaten kota itu sangat intensif diberikan. Untuk ke depan di tahun 2021 ini setelah Lebaran, insya Allah KPU Provinsi Jawa Barat akan mengundang instansi yang tadi sudah banyak kerjasama dengan KPU Kabupaten Kota untuk tingkat provinsinya. Kita mau melakukan rapat koordinasi awal tahun dalam rangka untuk memaksimalkan proses daftar pemilih berkelanjutan ini agar menjadi kerja bersama gitu. Karena kami tahu memang tentang data pemilih ini bukan semata data administrasi kependudukannya saja, tetapi yang lebih penting dan sangat kami butuhkan itu tentunya untuk data memutakhirkannya. Nah, sementara data memutakhirkannya ini kan adanya bukan di administrasi kependudukan, tapi justru di data mobilitas, data perubahan-perubahan lainnya yang kadang-kadang itu dicatatnya bukan di Dukcapil. Jadi ini ke depan akan kita jadikan sebagai bahan rakor bersama untuk meminta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk stakeholders kita di tingkatan Provinsi Jawa Barat. Untuk 27 kabupaten kotanya nanti akan kita share hasilnya. Saya kira untuk tadi pembacaan sedikit saya simpulkan sebelum saya membuka dan mempersilahkan untuk masukan-masukan. Pertama, dari proses 3 bulan di dalam pemutakhiran kita untuk pemilih baru yang ditambahkan di 19 kabupaten kota itu sebesar 72.994, dan kemudian untuk pemilih TMS itu totalnya untuk 19 kabupaten kota sebesar 50.270, dan ada perbaikan data pemilih sebesar 2.022 pemilih kita di 19 kabupaten kota. Jadi total di terakhir untuk jumlah DPB kita di 21.561.517, belum termasuk 8 kabupaten kota yang baru saja selesai melaksanakan pemilihan. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu dari partai politik dan juga dari instansi yang kami undang. Tadi ada dari Kapolda, kemudian dari Pangdam 3 Siliwangi, dari Kumham wilayah Jawa Barat, kemudian juga ada dari Kanwil Kementerian Agama,
termasuk nanti saya juga ingin mempersilahkan dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat untuk memberikan tanggapan, dan terakhir nanti saya mempersilahkan kepada Ketua Bawaslu atau pimpinan Bawaslu Jawa Barat untuk memberikan tanggapan. Saya mempersilahkan pada Bapak dan Ibu, barangkali ada masukan atau hal-hal yang ingin disampaikan di dalam rapat koordinasi kita hari ini. Dipersilakan, barangkali ada yang ingin menyampaikan tanggapan. Ada? Kalau belum ada, saya mempersilahkan terlebih dahulu mungkin kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Biasa nama kalau perwakilan parpol, Kang Denny atau mungkin Mangga, Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat atau pimpinan Bawaslu, saya mempersilahkan. Baik, Bu Titi yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang terhormat pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat, Kang Ketua, Kang Rifki Ali Mubarak, Bu Titi, Pak Mdun Abdul Haq, Pak Undang, Bu Nina, serta Pak Sekretaris KPU, Pak Tepi, serta unsur dari Polda Jawa Barat yang hadir juga, dari Kodam 3 Siliwangi, lalu ada dari Kanwil Kemenak, ya. Lalu ada dari provinsi, unsur Pemprov, Disdukcapil, kemudian juga ada dari Kumham wilayah Jawa Barat, serta yang saya hormati, saya muliakan juga pimpinan dan perwakilan partai politik yang hadir, serta sahabat-sahabat saya dari KPU seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat. Terima kasih kesempatan yang diberikan, dan sebelumnya kami juga apresiasi atas terselenggaranya rapat pleno pemutakhiran data pemilih yang memang sesuai dengan mandat undang-undang. Ini menjadi tugas yang harus kita lakukan bersama KPU dan atas fungsi pengawasan Bawaslu. Saya mengapresiasi juga langkah yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota di 27 kabupaten kota, ya, yang terus melakukan. Nah, hanya saja memang dari hasil pengawasan kami ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk bahan perbaikan tentunya nanti, syarat perbaikan yang akan Bawaslu sampaikan. Jadi dari beberapa hal yang telah kami lakukan fungsi pengawasan, sesuai dari penjelasan Bu Titi di awal, sesuai dengan SE KPU 132 maupun SE 218, kami dari 27 kabupaten kota, 20 telah melakukan rapat pleno atau koordinasi untuk penetapan data pemilih berkelanjutan yang rutin dilakukan. Hanya saja ada 7 yang belum. Tadi disebutkan juga ekses dari pelaksanaan pilkada, tapi ini di antara 8 kabupaten kota di Jawa Barat yang telah melakukan, ada 1 Kabupaten Cianjur yang telah tuntas untuk melakukan pleno update data pemilih berkelanjutan ini. Nah, mungkin juga penting untuk 7 kabupaten kota yang lain, ya, ini kami pertanyakan juga kira-kira kapan akan dilakukan, karena ini sifatnya seperti yang sesuai dengan SE KPU keluarkan juga, sifat data pemilih ini yang data pemilih berkelanjutan harapannya adalah updating per bulan, khususnya di kabupaten kota, dan triwulan yang akan dilakukan di provinsi, sehingga bisa melihat akumulasi per bulannya, lalu di tingkat provinsi per kuartal atau 3 bulan yang kita bisa melihat progres maupun updating dari data pemilih berkelanjutan itu. Nah, lalu yang kedua juga dari aspek teknisnya, kami juga mencermati di beberapa kabupaten kota. Jadi terdapat ketidakseragaman proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan beberapa kabupaten kota.
di mana siklus pencermatan data dilakukan pada bulan sebelumnya dan rekapitulasi dilakukan pada bulan setelahnya. Sementara pada kabupaten kota lainnya melakukan pencermatan dan rekapitulasi pada bulan yang sama. Ini soal teknis sehingga nanti basis kita untuk mengatakan misal per akhir bulan sekian, maka constraint-nya itu setiap wilayah kita harapkan sama. Jadi jangan sampai ada teknis yang berbeda sehingga basis update itu jadi ukurannya jadi berbeda. Itu yang kita harapkan. Ketiga, ada beberapa persoalan bahwa dalam satu kecamatan masih ditemukan data pemilih yang tidak bergerak mengalami perubahan. Nah, ini yang kita temukan juga ada satu kabupaten dari pengawasan kami. 4, bahwa masih terdapat kabupaten kota yang belum memasukkan data DPK pemilu 2019 Pileg-Pilpres secara keseluruhan dalam daftar pemilih berkelanjutan yang seharusnya sudah diintegrasikan. Nah, ini sebenarnya proses yang sudah lama berjalan sejak Pileg-Pilpres dan kita memiliki daftar pemilih khusus yang seharusnya ini sudah terintegrasikan dalam updating data pemilih berkelanjutan kita di setiap kabupaten kota. Nah, tapi kami masih menemukan ada yang belum mengkonsolidasikan DPK tersebut masuk dalam update data pemilih berkelanjutan. Kelima, KPU Kabupaten Kota ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan TNI maupun Polri setempat. Nah, ini kaitan dengan untuk menghasilkan akurasi data-data, misal di jajaran TNI Polri, baik data pensiun ataupun yang memang sudah tidak aktif di jajaran TNI Polri. Seperti kata Bu Titi tadi, selain berharap dari Disduk, kita juga melakukan updating pada stakeholder terkait yang bisa memberikan informasi update secara langsung ya untuk memperkuat proses data pemilih berkelanjutan ini. Lalu 6, KPU Kabupaten Kota ada yang dalam catatan pengawasan belum mensinergikan secara valid data DPB, data pemilih berkelanjutan, dengan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH. Nah, ini mungkin sinkronisasi dari data DPB dengan sistem SIDALIH yang dimiliki oleh KPU sehingga basis SIDALIH yang kemudian terpublikasi yang bisa menjadi cross-check bagi pemilih apakah kemudian sudah terdaftar atau tidak bisa unsur partisipasi bisa dilihat dari sistem ini sehingga sinergi atau konsolidasi data dari DPB yang juga terintegrasi di dalam SIDALIH itu betul-betul sinkron. Ketujuh, KPU Kabupaten Kota melakukan koordinasi secara berkala memperoleh dari data Disduk setempat, tetapi ini kita akui juga di beberapa tempat informasi dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, tidak semua KPU juga mendapatkan akses informasi kaitan dengan data kependudukan yang update by name, by address. Sehingga proses untuk cross-check lebih valid lagi, ada kendala teknis kesulitan di situ. Nah, lalu ke-8, terdapat kabupaten kota yang menyisakan persoalan pemilih belum memiliki IKTP dan atau sudah melakukan perekaman. Nah, sehingga atas beberapa persoalan tadi, kami satu mohon untuk saran kepada KPU, khusus di 7 kabupaten kota yang telah melaksanakan pilkada, mungkin untuk segera, untuk triwulan pertama ini, sudah ada gambaran kaitan dengan pemutakhiran data pemilihnya. Lalu kedua, mungkin teknis, Bu Titi, ya, soal seragam penerapan metode rekapitulasi DPB di 27 kabupaten kota. Nah, yang ketiga kita minta tadi, ini saya sebutkan saja, di Kabupaten Bekasi ada setidaknya 4 kecamatan yang dalam hasil pengawasan kita data kependudukan tidak ada yang berubah, data pemilihnya tidak ada yang berubah. Nah, sehingga ini perlu dicek kembali di wilayah tersebut, apakah memang stuck di jumlah tersebut, apakah memang tidak ada varian misal soal jumlah penduduk yang meninggal ataupun berpindah gitu ya, karena
dalam formula datanya stuck, ya. Jadi apakah memang semacam itu? Nah, ini mungkin perlu kita lihat dan cross check lagi. Termasuk juga yang keempat, kita minta untuk integrasi tadi data pemilih khusus dengan 2019 yang terintegrasi dalam data pemilih berkelanjutan ini. Misal di Majalengka dari baru berapa persen yang terinput dari data DPK Pileg Pilpres ke dalam sistem data DPB yang dilakukan proses update-nya. Lalu untuk kelima, meminta kepada TNI Polri juga di setiap kabupaten kota bersinergi memberikan data TNI Polri yang mungkin sudah tidak berdinas aktif yang memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih. Mungkin ini juga kita bisa, teman-teman di jajaran TNI Polri, ada data yang bisa disinergikan untuk menjadi bagian masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan. Lalu 6, mungkin sinkronisasi dengan DPB dengan Sidalih ya juga menjadi penting untuk concern dalam membangun antara proses pemutakhiran dengan sistem data informasi Sidalih yang dimiliki KPU. Nah, ketujuh, ini kepada Disduk, saya kira akses informasi juga kita harapkan mensupport dalam data pemilih berkelanjutan ini kepada jajaran KPU yang juga tentunya nanti memberikan akses informasi kepada kami di Bawaslu juga dalam fungsi untuk memvalidasi kembali data-data yang memang bersumber dari data valid dari Disduk Capil setempat, karena ada kendala informasi yang kita peroleh juga banyak KPU tidak mendapatkan data yang dari Disduk dalam proses updating data pemilih ini. Lalu yang terakhir saya kira lebih untuk perekaman ya, untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap pemilih yang belum memiliki iktp, sudah melalui perekaman perlu Disduk bersinergi dengan KPU dan Bawaslu untuk percepatan proses tersebut, sehingga proses untuk input pada daftar pemilih berkelanjutan bisa dilakukan. Demikian Bu Titi yang kami Bawaslu dari catatan dan beberapa rekomendasi perbaikan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kita. Harapan kita mudah-mudahan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini betul-betul memberikan perbaikan dan pemutakhiran yang lebih valid dalam penentuan daftar pemilih tetap kita ke depan nantinya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas catatan-catatan dan masukannya. Masukannya ada 8, tapi saya sekaligus juga mencatat beberapa hal tadi yang disampaikan, walaupun bukan mungkin rekomendasi dan catatan, tapi mungkin perlu juga saya tambahkan di dalam penyampaian klarifikasi dan juga updating dari yang sudah kita lakukan. Pertama, betul bahwa untuk Kabupaten Cianjur itu yang memang sudah selesai melaksanakan pleno DPB untuk tahun 2021 yang sudah menambahkan daftar pemilih tambahannya menjadi daftar pemilih berkelanjutan, dan bahkan Kabupaten Cianjur ini juga sudah memasukkan DPTB-nya di dalam Sidalih. Nah, untuk kabupaten kota yang lain sebenarnya juga sudah menyusun 100%, tetapi karena sesuai dengan surat 218 itu kita diberikan waktu sampai tanggal 30 April, maka kami meminta untuk 8 kabupaten kota itu mengecek kembali terlebih dahulu sebelum diplenokan untuk nanti bisa dijelaskan dan klasifikasi datanya bisa disampaikan di dalam rapat pleno. Untuk yang selesai menyusun DPTB pertama di Jawa Barat itu Kabupaten Tasikmalaya. Jadi di bulan Desember dia sudah menyelesaikan DPTB-nya 100%, by name by address, dan di Januari 2021 mereka sudah
selesai di Sidali, disusul Depok, Pangandaran, kemudian Indramayu, dan juga Cianjur semuanya sudah 100%. Yang sedang berproses tinggal sinkronisasi, BAINIM-nya sudah selesai, itu untuk Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung dengan DPTB terbesar sekitar 12.000 dan untuk Kabupaten Bandung itu 13.000. Tapi insya Allah di 30 April ini semuanya sudah selesai, nanti tinggal diplenokan untuk bulan Mei 2021. Satu sisi yang lain, kami juga perlu menyampaikan duka cita yang mendalam, karena di bulan Januari 2021 ini, kita kehilangan salah satu teman kita, Divisi Data KPU Kabupaten Cianjur, Bu Anggi, almarhumah, telah meninggalkan kita semua, karena memang beliau sebenarnya sudah agak lama sakit, tapi karena semangatnya, karena spiritnya, saya melihat kadang-kadang itu bahkan mungkin sakitnya tidak dirasa gitu. Dan saya juga cukup sedih dan bahkan kaget ketika mendengar ternyata di bulan Januari yang lalu ketika tahapan sudah selesai, dia sudah menyelesaikan seluruh tahapan pemilihan di Kabupaten Cianjur, beliau sudah meninggalkan kita semua. Mohon doa dan kirim Al-Fatihah untuk almarhumah. Kita meluangkan waktu sejenak, sekira Bapak dan Ibu sekalian berkenan untuk mengirimkan doa untuk almarhumah Ibu Anggi Wardani. Untuk almarhumah kita memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Hatur nuhun, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan beliau di alam sana, di alam barunya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini untuk KPU Kabupaten Cianjur, divisi datanya sementara diwakili oleh Wakadif datanya, Pak Rustiman, yang proses untuk PAW-nya memang sedang berjalan di KPU RI. Kita sedang menunggu keputusan dari pimpinan. Kemudian catatan yang lain dari Pak Ketua Bawaslu tadi soal penyeragaman waktu proses pelaksanaan pleno. Nah ini memang betul Pak Ketua, surat 132 maupun yang sebelumnya di 181 itu memang hanya menyebutkannya mekanismenya setiap sebulan sekali rapat koordinasinya dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Nah untuk waktunya memang menjadi kesepakatan yang tidak tertulis, tetapi memang saya sangat menyarankan kepada teman-teman 27 kabupaten kota ini, kalau melakukan DPB itu jangan melewati tanggal. Jadi mulai awal bulan sampai akhir bulan, itu silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi yang paling ideal dan yang paling baik itu memang dilaksanakannya di akhir bulan untuk bulan yang sedang berjalan. Jadi contohnya untuk yang bulan April ini, DPB-nya yang paling ideal itu dilaksanakan di minggu terakhir April 2021. Jadi bukan di Mei 2021. Jadi mungkin mulai April ini kita juga sepakat tadi seperti masukan Pak Ketua Bawaslu untuk penyeragaman waktunya. Saya kira akan sangat baik kalau teman-teman sangat memperhatikan ini agar tidak lewat dari bulannya. Kemudian juga terkait dengan DPK 2019, bukan bermaksud untuk menjustifikasi ya, tapi memang kompleksitas administrasi pencatatan daftar pemilih khusus kita untuk 2019 itu belum bisa didokumentasikan 100%. Bukan karena tidak ada namanya, tetapi karena di dalam daftar hadir atau C7 DPK itu tidak tercantum elemen data yang dipersyaratkan atau 13 elemen data seperti yang dipersyaratkan PKPU Mutarli. Jadi misalnya hanya ada nama saja dan paraf atau tanda tangan. Terus kemudian ada nama, ada nomor KTP-nya. Ternyata itu ketika ada nomor KTPL-nya pun kadang-kadang juga masih salah atau tidak lengkap. Sehingga kita cek di Ceknik itu tidak kita temukan lagi. Yang paling banyak itu sebenarnya adalah
yang dituliskan itu ada namanya, tetapi bukan nama sebenarnya. Contoh, namanya titik Nurhayati. Itu kadang-kadang ditulisnya titik N atau titik Nur H. Jadi kita mencarinya juga susah. Namanya saja tidak lengkap, kemudian NKK dan NIK-nya itu juga tidak ada, sehingga memang untuk elemen-elemen data yang di 2019 itu tidak semuanya bisa kita temukan. Tapi kami juga sangat mengakui dan mengambil pelajaran penting dari administrasi DPK 2019 ini untuk dijadikan perbaikan dan bahkan perhatian khusus untuk pemilihan 2020. Jadi di 2020 ini kami di 8 kabupaten kota itu sudah menyelesaikan by name, by address 13 elemen data, mulai dari NKK, NIK, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, sampai dengan status perekaman KTPL itu sudah lengkap. Jadi kami juga mengambil pelajaran luar biasa dari 2019, terutama karena ini juga sempat ditanyakan oleh BPK pada saat audit, sebenarnya berapa sih jumlah pemilih DPK kita di Jawa Barat dan lain sebagainya. Walaupun itu bukan temuan administrasi keuangan, tapi karena dijadikan sebagai rekomendasi juga, jadi kami berkomitmen untuk memperbaiki ini untuk perbaikan ke depan. Dan untuk 19 kabupaten kota memang betul tadi sebagian itu memang sudah memasukkan. Tetapi kalau 100% memang harus kami akui tidak bisa, karena bukan tidak ada datanya, tetapi data yang ada itu tidak memungkinkan untuk bisa dimasukkan ke dalam Sidali. Dan yang ketiga, tadi ada masukan juga soal sinkronisasi daftar pemilih berkelanjutan yang dimasukkan di dalam sistem atau yang disinkronize dengan Sidali kita. Aplikasi untuk ini baru di-develop oleh KPU Republik Indonesia di tahun 2021. Selama 3 bulan kemarin, kita juga sudah melakukan trial dan diminta masukan kepada KPU Provinsi Jawa Barat juga untuk trialnya, menu-menunya, tampilan-tampilannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan untuk DPB. Dan mungkin ini akan baru bisa digunakan kira-kira di triwulan 2 2021 ini. Jadi mungkin tidak online, tetapi ini aplikasi offline yang nanti bisa digunakan untuk mensinkronisasikan data dari DPT dan DPB-nya. Kemudian juga ada catatan betul soal penyelesaian KTPL yang ada di DPT yang belum selesai dilaksanakan perekaman. Kami sepakat kalau bisa nanti ini juga dijadikan sebagai bagian dari strategi daftar pemilih berkelanjutan itu, diantaranya adalah kerjasama dengan Disdukcapil dan juga mungkin bahkan sampai pemerintahan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa dan kelurahan untuk penyelesaian perekaman KTPL 100% di Jawa Barat. Di 2020 yang lalu untuk pemilihan itu KPU Gorontalo yang memang mendapatkan award dari KPU Republik Indonesia karena kerjasamanya sukses dengan Disdukcapil di Provinsi Gorontalo untuk penyelesaian 100% perekaman KTPL. Jadi nanti mungkin kita juga akan menjadikan agenda ini sebagai salah satu agenda kita di DPB 2021. Mohon dukungannya dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, nanti nama-namanya akan kita berikan, dan bersama-sama dengan Bawaslu juga, ini mungkin nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Selain soal data-data tersebut, ada satu capaian penting yang ini harus kita sampaikan sebagai kabar gembira. Jadi hasil kerjasama yang baik di dalam proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan antara KPU dengan Disdukcapil dan juga dengan stakeholders di Jawa Barat atau pemangku kepentingan kita untuk updating ini sudah kita jadikan sebagai bahan masukan untuk data vaksinasi nasional, terutama untuk data pemilih yang dijadikan sebagai dasar untuk data vaksinasi di tahun 2021. Dengan penyusunan DPB di 2020, kami tentunya sangat terbantu dengan perbaikan-perbaikan data dan elemen data yang sudah diupdate, yang ini tidak lepas dari kerjasama dan supporting dari semua pihak, terutama juga bukan hanya dari Disdukcapil, bahkan tadi memang dari TNI Polri yang sudah pensiun itu disampaikan ke kami sehingga di update datanya. Kemudian juga yang
baru masuk TNI Polri itu juga sudah diupdate datanya, termasuk untuk yang TMS itu juga sudah berkurang, dan termasuk untuk perbaikan-perbaikan data. Dari data yang disampaikan untuk data vaksinasi nasional, itu tersisa untuk data anomali, itu sekitar 0,4% saja untuk seluruh Indonesia. Jadi sebagian besarnya sebenarnya sudah boleh kita katakan itu datanya sudah sangat faktual. Dan ini juga menjadi capaian kita semua untuk mendukung program pemerintah untuk kesuksesan program vaksinasi nasional yang dilaksanakan di 2021. Memang ada satu hal lain soal permintaan data ini yang belum bisa kami sampaikan. Di antaranya adalah permohonan data pemilih terakhir dari pemilihan maupun data pemilu untuk pelaksanaan Pilkades. Nah, sudah banyak KPU kabupaten kota yang menerima surat permohonan DPT terakhir untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan DPT Pilkades. Kami perlu sampaikan bahwa di tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, KPU RI menyampaikan surat 216 mengenai One Gate Policy atau satu pintu data untuk keseluruhan kepentingan data nasional. Jadi untuk KPU kabupaten kota ini juga tidak diperkenankan untuk memberikan salinan by name by address kepada pihak manapun, walaupun di dalam peraturan bupati itu ada klausul yang menyebutkan bahwa DPT Pilkades itu didasarkan atau dipertimbangkan dari DPT pemilihan atau pemilu terakhir, tapi kami memang mohon maaf belum bisa memberikan karena demi kerahasiaan data pribadi. Namun ini juga sudah kami sampaikan juga kepada pimpinan untuk bisa disampaikan kepada Kemendagri apakah itu kemudian bisa diberikan ataukah kebijakannya seperti apa. Walaupun memang sudah ada beberapa di Sukcapil setempat atau mungkin ada dinas terkait yang juga sudah mengajukan surat ini langsung ke KPU RI. Tapi memang kami tidak bisa memberikan karena memang ada kebijakan soal One Gate Policy soal data tersebut. Jadi keputusannya untuk soal data Pilkades, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, memang kami harus sampaikan kami belum bisa memberikan untuk by name by address-nya untuk kepentingan Pilkades. Tapi mungkin nanti bisa disampaikan kepada di Sukcapil secara simultan juga mungkin akan koordinasi dengan Dirjen Capil apakah kebijakan ini akan dibuat kebijakan jalan tengah atau nanti akan seperti apa, kami menunggu kebijakan saja dari pimpinan kami di KPU Republik Indonesia. Kemudian untuk updating juga tadi Bawaslu memberikan catatan ada beberapa KPU kabupaten kota yang jumlah pemilih di beberapa kecamatan itu masih stuck atau tidak ada update atau tidak ada perubahan sama sekali. Memang betul Pak Ketua, ini diakibatkan juga karena sumber datanya yang kadang-kadang itu sangat terbatas berdasarkan dari masukan siapa saja yang memberikan masukan data di bulan itu. Nah, tentunya untuk maksimalisasi proses ini yang kita harapkan memang daftar pemilih berkelanjutan itu bisa menjadi program bersama, bukan hanya menjadi kerjanya KPU dan Bawaslu, tapi kita ke depan akan merumuskan sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk memaksimalkan proses pemilih berkelanjutan ini agar bisa menjadi kerjasama sinergis. Jadi bukan hanya kepentingannya KPU, tetapi menjadi kepentingannya semua pihak untuk perbaikan dan keakuratan daftar pemilih kita untuk pemilu dan pemilihan yang mendatang. TNI Polri sudah sangat intensif memberikan datanya. Kami menyampaikan terima kasih. Bahkan juga sampai dengan Kumham wilayah, beberapa kabupaten kota itu sudah melakukan perekaman KTPL kepada warga binaan di lapas dan rutan, walaupun belum 100%, tapi itu sudah dijalankan di sebagian tempat. Kemudian juga sudah banyak yang bekerja sama dengan Disdik di masing-masing wilayah, termasuk kerjasama langsung dengan SMA dan SMK untuk mendapatkan masukan mengenai daftar pemilih baru.
Saya setuju kepada catatannya Pak Ketua Bawaslu. Mungkin memang kegiatan DPB ini sebenarnya sangat membutuhkan supporting yang full gitu, kira-kira powerful dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat maupun Disdukcapil dari 27 kabupaten kota. Karena kalau tidak ada masukan, memang kami sangat kesulitan untuk mendapatkan data baru, data pindah atau data mutasi, baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluar, termasuk data yang melaporkan meninggal. Jadi ke depan rasanya memang kerjasama DPB ini perlu kita rapatkan bersama gitu. Apakah ada skop kerja yang sama-sama harus kita pahami sehingga harus menjadi kesepakatan bersama, atau kalau kita bisa mencari satu solusi bagaimana cara mengatasinya di antara kebijakan yang ada yang harus dilaksanakan oleh Disdukcapil karena juga melaksanakan dari peraturan undang-undang Adminduk maupun peraturan di bawahnya, baik itu peraturan di Kementerian Dalam Negeri maupun peraturan lain yang mengikat. Dan kami sendiri juga terikat dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana di pasal 201 di angka 8 itu sebenarnya memang menyebutkan Disdukcapil itu memang seharusnya yang kami harapkan itu dalam setiap 6 bulan itu memberikan updating data kependudukan. Tetapi memang kami mengetahui mungkin ada kebijakan turunan yang perlu kita rumuskan, dan di tahun 2021 ini yang kami harapkan sebenarnya sudah keluar PKPU mengenai penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi mungkin ini akan bisa menjadi payung hukum bersama, baik untuk KPU maupun untuk Disdukcapil, terutama ini Kemendagri dan juga Bawaslu untuk melakukan alur kerja gitu. Jadi seperti apa cakupannya, tata caranya, kapan mendapatkannya, bagaimana cara menjaga datanya, dan siapa saja yang boleh menggunakan data ini untuk kepentingan daftar pemilih berkelanjutan. Saya kira itu catatan-catatan tadi dari Pak Ketua Bawaslu yang saya kira sangat baik dalam meningkatkan kualitas kerja kita untuk penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Terima kasih Bu Titi. Secara resmi nanti kami akan sampaikan catatan tadi ke KPU. Demikian, terima kasih apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPU. Ya, baik Pak Ketua, hatur nuhun. Saya mempersilahkan kepada perwakilan dari pemangku kepentingan kita yang juga hadir hari ini, dari Kapolda yang mewakili dari Polda Jawa Barat atau dari Kodam Siliwangi, atau mungkin juga dari Kumham wilayah dan juga dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat maupun dari Disdukcapil untuk memberikan tanggapan. Ada masukan, Bapak dan Ibu? Belum ada? Atau mungkin langsung dari pimpinan partai politik yang mewakili, saya mempersilakan. Mangga, Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Ketua KPU Jawa Barat beserta komisioner, ada Pak Titi, Pak Andun, dan yang lainnya, Pak Sekretaris, Pak Devi, yang selalu sehat. Ketua KPU, Pak Abdullah, Ketua Bawaslu, mohon maaf, Pak Abdullah, saya udah lama nih nggak ketemu di darat. Ya mudah-mudahan Ketua Bawaslu bersama komisioner selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama tadi ada dari instansi, dari Kanwil Hukum, ada dari Polda, ada dari TNI, dan teman-teman khususnya LO, perwakilan partai politik yang hadir, dan Bapak Ibu 27 kota kabupaten yang sementara ini 19 kota kabupaten yang hadir di dalam acara virtual ini. Kami dari Partai Golkar khususnya mengapresiasi sekali kinerja Bapak Ibu, terutama demi daftar pemilih menuju
perbaikan dan menuju kesempurnaan. Kalau sempurna sih enggak sih, menuju kesempurnaan. Nah, tadi catatannya cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Jawa Barat untuk mensinkronkan atau mensinergiskan daftar pemilih berkelanjutan ini supaya mendapatkan hasil yang betul-betul akurat by name, by address yang tadi disampaikan itu. Jadi pada prinsipnya kami dari partai politik khususnya di Partai Golkar mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu yang tidak kenal lelah selalu mengupdate data-data. Nah, sekarang itu ada penambahan yang cukup bagus. Tadi ada dari TNI, ada dari Polda, dan dari Kanwil Kumham yang pada intinya membantu semua stakeholder ini untuk kepentingan KPU datanya supaya lebih akurat dan lebih tidak, kalau biasanya sih baik pilkada atau pileg pemilu itu selalu persoalan daripada daftar pemilih ini, terutama DPT yang selalu sering diributkan, DPT siluman. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, Bawaslu yang dipimpin Pak Abdullah ini selalu kritis untuk kepentingan khususnya masyarakat Jawa Barat. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah puasa dan dalam situasi pandemi ini selalu dilindungi dan selalu sehat walafiat. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Denny atas masukannya. Insya Allah nanti segera ada rakor juga yang mengundang teman-teman dari Parpol untuk menyusun strategi DPP yang berkualitas untuk tahun 2021. Masih adakah tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian? Baik dari instansi maupun dari partai politik, saya mempersilakan. Atau mungkin sudah tidak ada ya? Memang biasanya ide-idenya itu baru akan keluar kalau ketemu gitu. Jadi kalau ada stimulan 1-2 itu akan cepat ditanggapi kalau ketemu. Kalau demikian nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam rapat kita untuk berikutnya setelah Lebaran, mudah-mudahan sudah bisa kita laksanakan. Baik, jika demikian untuk memandu proses diskusi dan pembacaan hasil dari pemutakhiran berkelanjutan kita di triwulan 1 sudah cukup, dan terima kasih untuk tanggapan dan serta catatannya dari Bawaslu dan juga dari Parpol. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk bisa dilakukan mungkin pengesahan dari hasil rakor kita hari ini. Pak Ketua, tes. Cobi telepon Agugu. Mohon izin sebentar, saya coba menghubungi Pak Ketua. Barangkali terputus di ruangan lain. Sambil break dulu 1-2 menit. Bu Titi? Iya. Sambil menunggu Pak Pak Ketua. Budan, mana Pak Budan?
menanggapi dari beberapa hal dari Bawaslu terkait tentang mungkin ya sekarang agak sulit gitu ketika akan meminta data by name by address. Jadi ada beberapa di Sdukcapil mungkin permohonan maaf Pak, mungkin ya dalam situasi pandemi ini kita belum bisa melaksanakan koordinasi pembinaan dengan kabupaten kota, dan kebanyakan sekarang kabupaten kota itu pejabat-pejabatnya banyak yang pindah atau rotasi, sehingga mungkin ada pejabat baru yang mungkin masih belum memahami kebijakan-kebijakan yang sudah biasanya kita berlangsung dari dulu, yaitu untuk pemungutan data seperti itu. Tapi mungkin nanti insya Allah Pak, kami dengan jajaran di Sdukcapil Kabupaten Kota akan mensinergikan lagi nih proses pemutaran data ini. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Titi yang luar biasa sekali dalam terus-terusan ya untuk pemutaran data. Memang betul Pak, kalau kami datanya itu adalah ketika tidak ada laporan dari masyarakat, kita ada perubahan dari data masyarakat, ya kita datanya stuck gitu Pak. Nah, hal-hal ini untuk pemuatan data ini yang kami sangat perlukan. Jadi ketika ada yang meninggal, yang udah 17, terus ada yang purna pensiun dari TNI Polri, udah masuk TNI Polri, itu yang kami kalau tidak ada laporan dari masyarakat ya data kami tidak berubah gitu. Sehingga aksi jemput bola yang dilaksanakan oleh KPU dari Jawa Barat itu sangat luar biasa sekali dengan mengumpulkan seluruh stakeholder yang terkait dengan pemutaran data seperti itu. Nah, sebetulnya ada juga nih yang permasalahan di kami itu sebetulnya Bapak adalah data yang meninggal. Jadi kadang-kadang masyarakat itu ketika sudah meninggal itu ya ahli warisnya atau siapa itu jarang ada yang melaporkan gitu. Jadi akhirnya data kami itu stuck gitu. Jadi makanya suka ada data yang ini ada datanya tapi orangnya sudah meninggal. Nah itu yang kami belum belum update karena ya laporan-laporan dari masyarakat. Saya sangat berterima kasih sekali ketika nanti Bu Titi mungkin dengan jajaran dinas sosial yang atau dengan dinas pemakaman atau dengan stakeholder yang menangani itu khususnya terutama BPJS ya. Kalau BPJS ini biasanya masyarakat ketika dia sudah meninggal pasti akan dilaporkan ke BPJS karena terkait dengan iurannya. Nah, ini mungkin dari data BPJS juga sebagai data lumayan untuk mengupdate data yang sudah meninggal seperti itu. Selain daripada data-data yang dari dinas sosial maupun dari tempat pemakaman seperti itu. Terus insya Allah Pak, kalau kami mungkin dalam Sdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan kerjaan KPU terus bersinergi, nanti kami juga akan sampaikan Pak permasalahan-permasalahan mungkin keluhan-keluhan yang dari hasil rapat ini terkait tentang akses data data ke Sdukcapil. Karena kalau di Sdukcapil ini biasanya satu komando Pak, ketika dari Dirjen Dukcapil pusat dengan provinsi kabupaten itu harusnya sama seperti itu. Jadi ketika ada yang beda mungkin ini ada hal yang belum terkomunikasikan atau belum kita komunikasikan atau ada pejabatnya yang pindah atau yang belum memahami seperti itu. Nanti kita insya Allah akan terus bersinergi. Terus yang ketiga tadi terakhir tentang data Pilkades ya, data-data yang dari pemilihan dari desa. Memang dengan keluarnya Perpres 96 tahun 2018 di mana segala bentuk pelayanan itu tidak melalui RT RW Pak. Jadi tidak melalui perangkat kewilayahan di daerah. Jadi langsung ke Sdukcapil. Nah, jajaran di desa, jajaran di RT RW sekarang dia tidak mempunyai data yang terupdate Pak untuk data kependudukan. Semua datanya menumpuk di Sdukcapil karena semua layanan kependudukan semua masuk ke Sdukcapil. Nah, sehingga ketika ada pelaksanaan Pilkades ini jajaran kewilayahan di desa itu membutuhkan data yang terupdate. Sebetulnya kemarin hasil Rakornas terakhir Pak Dirjen sudah memerintahkan dengan jajaran Sdukcapil nanti akan diberikan kerjasama dengan Dirjen PMD untuk memberikan data ke masing-masing desa nanti. Bentuknya seperti DP4 seperti itu. Nanti itu yang akan dipakai oleh desa dalam pelaksanaan Pilkades ya.
Seperti itu. Nah, mungkin kedepannya saya menunggu undangan juga dari KPU, dan kalau bisa kita bersinergi lagi untuk tantangan ke depan seperti apa ya tentang terkait data, karena data itu mohon maaf kita berbicara data itu sangat dinamis sekali. Kita sekarang data berbicara A, nanti 1 menit ke depan atau 1 detik ke depan bisa ganti lagi B. Jadi memang saat luar biasa ini kita harus tetap terus kegiatan updating data ini harus terus dilaksanakan seperti ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Kota yang terus setiap hari melaksanakan updating data. Kami juga Bapak Ibu sangat apresiasi, terbantu sekali data kami. Jadi data kami yang sebetulnya datanya stuck gitu ya, karena kalau tidak ada perubahan ya kita tidak melaksanakan perubahan. Nah, dari hasil verifikasi Bapak di lapangan, verifikasi dengan stakeholder, nah data kami juga nanti insya Allah akan terupdate juga. Ini jadi menjadi suatu kesinergisan dalam data. Mudah-mudahan ke depan ini akan terus berlanjut. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran pimpinan KPU beserta jajarannya dan seluruh Bapak Ibu dan semuanya. Demikian Pak yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Budansyah untuk komitmennya di dalam mendukung proses DPB ini, dan memang lebih detailnya kita akan membuat satu program bersama Pak untuk Jawa Barat. Karena paling tidak di prestasi kita 2020 itu salah satu kabupaten kota di Jawa Barat itu dijadikan pilot project untuk penyusunan DPB nasional. Seperti yang sudah saya sampaikan di Desember yang lalu, itu adalah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Betul, Kota Sukabumi, dan mendapatkan hadiah khusus memang dari KPU RI 150 juta rupiah untuk disupport peralatan-peralatan yang diperlukan untuk DPB. Jadi yang sudah punya videotron itu KPU Kota Sukabumi, Pak, yang dipasang di perempatan jalan. KPU Jabar saja belum punya, tapi Kota Sukabumi sudah punya. Untuk mengumumkan, mengiklankan mengenai DPB ini kepada masyarakat agar setiap masyarakat yang lewat itu bisa ada perhatian. Oh, ternyata KPU itu ada penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ya, gitu. Dan itu ternyata sangat efektif. Bahkan salah satu kerja strategisnya tadi selain yang dengan kerjasama PKK itu di 2020 yang lalu juga back to back datanya itu dijadikan sebagai data verifikasi untuk Bansos untuk KPU Kota Sukabumi. Jadi memang sebenarnya kalau mau membicarakan soal kemanfaatan data ini dalam jangka panjang itu manfaatnya sangat luas gitu. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya memang kita perlu saling bicara dan saling membandingkan untuk stakeholders yang memang punya data atau sumber data itu bisa dijadikan sebagai pembanding. Salah satunya yang terbaru itu misalnya untuk data sensus ya. Untuk data sensus 2019 yang sudah dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Barat di 2020 yang lalu, itu juga menjadi data pembanding yang luar biasa. Seingat saya ada sekitar 3,4 juta ya, sekitar 3 juta lebih itu dari hasil sensusnya, ada warga Jawa Barat yang domisilinya itu tidak sesuai dengan dokumen kependudukannya. Nah ini mungkin juga salah satu tantangan kita di Jawa Barat, saat kita melakukan coklit dan juga saat melakukan DPB ini banyak kita temukan orangnya itu ada tapi di tempat lain, tetapi dokumen kependudukan yang ditunjukkan itu tidak sesuai dengan domisilinya gitu. Nah sementara kalau aturan kita di dalam PKPU Mutarlik itu akan didata sesuai dengan wilayah administrasinya. Jadi di mana dia dicatatkan di dalam administrasi kependudukan, disitulah dia akan didaftarkan di DPT. Nanti kalau pada pemilihan atau pemilu mau menggunakan hak pilih dan ternyata dia tidak menggunakan di tempat administrasi wilayahnya, ya berarti dia akan pindah pemilih. Nah, konsekuensinya memang ini soal dapil, karena memang undang-undang pemilu kita rupanya tidak akan ada banyak revisi ya, artinya mengenai pasal 348 seingat saya soal seseorang yang sudah didaftarkan pemilih jika pindah memilih itu ada konsekuensi surat suara yang diterima. Nah, inilah satu hal-hal penting yang
di 2019 itu kita melaksanakan kebijakan terbaru ini dengan merombak kebijakan yang semula, yang dulu orang itu bisa didata di mana saja asalkan dia masih di kabupaten kota setempat. Namun dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memang tidak bisa. Kemungkinan gitu, sebelum rapat ini mungkin ditutup, kemungkinan untuk ke depan daftar pemilih berkelanjutan kita itu bahkan sampai akan mengupdate pemilih per TPS. Jadi sebelum 2024, karena di 2024 itu akan menjadi tahun yang sibuk, dilaksanakan pemilu kemungkinan di bulan Maret, dan akan dilaksanakan pilkada atau pemilihan itu di bulan November 2024, artinya kerja Mutarlih itu mungkin sudah akan dimulai di 2023. Nah, sebelum 2023 yang sedang direncanakan oleh pimpinan kita di KPU RI itu adalah akan memetakan pemilih per TPS secara permanen. Jadi enggak lagi kalau sedang pemilihan itu satu TPS-nya 800, nanti kalau mau pemilu Undang-Undang 7 itu menyatakan maksimal pemilih per TPS itu 500, sementara PKPU untuk pemungutan suaranya itu 300. Jadi akan diambil rata-rata agar tidak bongkar pasang ulang. Karena bongkar pasang ulang itu juga dapat mengakibatkan seseorang akan di-mapping dengan TPS yang tidak tepat. Karena bolak-balik bongkar pasang. Karena belum pernah ada TPS permanen memang. Nah, ini menjadi pemikiran kita ke depan dan juga sudah disampaikan di dalam rapat evaluasi secara bertingkat oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota juga. Hambatan kita kenapa terjadi ketidakakuratan itu yang dulu dikarenakan memang demikian, karena ada bongkar pasang yang terus-menerus gitu. Jadi kalau kita dulu misalnya didaftarkan di TPS 11, ternyata pas besok lagi pemilu mungkin bukan TPS 11 gitu. Bahkan kita tidak bisa mengingat sebenarnya kita TPS berapa sih? Karena berubah-ubah terus. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa segera dikeluarkan dan memang ada payung hukumnya yang bisa dirumuskan oleh pimpinan kita di KPU RI sehingga mempermudah cara kerja kita untuk mapping TPS dan mapping pemilih untuk pemilu dan pemilihan mendatang. Mohon izin, saya baru mendapatkan informasi dari Pak Ketua. Pak Ketua sedang ada tamu di ruangannya karena kita sekarang modelnya juga bukan rapat pleno, rapat koordinasi yang diberita acarakan. Sudah ada Pak Ketua? Oh, sudah ada Pak Ketua tadi. Sudah masuk lagi. Pak Ketua, mohon izin. Sudah bergabung, mangga Pak Ketua, hatur nuhun. Terima kasih Bu Titi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukan yang disampaikan dari Bawaslu, kemudian dari pimpinan partai politik perwakilan Pak Denny, juga masukan dari Dukcapil terkait dengan pemetaan data pemilih berkelanjutan ini. Maka saya akan bacakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Barat untuk triwulan pertama tahun 2021. Jumlah kecamatan, jumlah kota kabupaten 19, jumlah kecamatan 396, jumlah desa kelurahan 3798, DPD sebelumnya laki-laki 10811.279, perempuan 10727.514, laki-laki dan perempuan 21538.793. Itu DPD sebelumnya. Kemudian potensi pemilih baru laki-laki 37330, ya. Kemudian perempuan 35664, laki-laki dan perempuan 72994. Pemilih TMS laki-laki 27519, perempuan 22751, laki-laki perempuan 50270. Perbaikan data pemilih laki-laki 1031, perempuan 991,
laki-laki dan perempuan 2022. Dengan demikian, daftar pemilihan berkelanjutan di 19 daerah di Jawa Barat untuk triwulan pertama tahun 2021 ini, laki-laki 10821.090, perempuan 10740.427, laki-laki perempuan 21561.510, sekitar 21.561.517. Itu daftar pemilih berkelanjutan yang sudah kita susun triwulan pertama. Dengan demikian, berdasarkan rapat koordinasi pada hari ini, hasil rekapitulasi yang sudah dibacakan akan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh jajaran komisioner yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran KPU Kota Kabupaten yang senantiasa terus melakukan proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan bersama dengan Bawaslu dan juga Distrik Capil serta pimpinan partai politik di tingkat Kota Kabupaten. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada jajaran Bawaslu Provinsi, pimpinan partai politik di tingkat provinsi, Distrik Capil, Provinsi Jawa Barat, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita susun daftar pemilih berkelanjutan ini bisa terus kita perbaiki, kita mutakhirkan untuk pelaksanaan pemilihan maupun juga pemilu di tahun 2024. Itu yang bisa kita hasilkan pada rapat koordinasi kita di triwulan pertama, dan insya Allah kita akan ketemu triwulan kedua nanti untuk sama-sama kita akan lihat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan pada triwulan kedua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup secara resmi rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021, periode triwulan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. 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 Salam BTT, pamit semuanya. Assalamualaikum. Amin. Pamit semuanya. Yang terus di Majalengka. Assalamualaikum. Durannya belum di. Salam. Abdullah kapan ke Depok? Alhamdulillah sehat. Mau di Parokoh lah itu. Yang malah kasumtu ada. Wilujeng pada yang Karawang memimpin doa. Waalaikumsalam. Pamit semuanya. Ya, matur nuhun sami-sami. Katanya foto dulu. Enggak ngopi-ngopi ini. Foto-foto dulu. Sok di komandoi Kuningan. Enggak goyang dulu. Lagi